Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Tilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ya, kita berjumpa bersama channel YouTube Ngopi, ngobrol perihal iman ya. Seperti biasa kita menyajikan diskusi-diskusi yang luar biasa keren ya. Nah, kali ini teman-teman saya akan menyajikan sebuah fenomena ya, kejadian yang memang benar-benar keren ya. Banyak sekali teman-teman dari kekristenan ini yang awalnya membenci ke Islam, setelah dia terjun langsung berdiskusi, bertatap muka ya, ataupun di dunia online ya, di medsos, banyak yang makin penasaran dengan Islam ini. Apa sih Islam ini? Gimana sih ajaran Islam ini? Gitu kan ya. Yang selama ini mereka terima dogma-dogma dari gereja itu, Islam ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, ternyata tidak kebuktian. Contoh ya, sekarang Ibu Karyana ya, yang awalnya dia bukan benci ke Islam ya, mempertahankan keimanannya terus-terusan ya, menyerang terus ke Islam, dan akhirnya dia penasaran dan mau belajar Islam ya, sampai dia dikasih Al-Quran kan ya, sama salah satu teman kita, dan dikaji sama dia, dibaca sama dia. Walaupun di sisi lain ada teman-temannya, nih kalau mau menyerang Islam bukan nih ayatnya nih seperti ini nih, nih gitu kan. Tapi ternyata tidak menemukan. Pas dia lihat di tafsirnya, kok beda dengan penjelasan yang dikasih oleh pendetanya gitu kan. Malahan waktu diskusi ini juga pendetanya nelpon. Coba kita simak ya teman-teman, gimana sih serunya perdiskusian ini. Benar nggak si Karyana ini mempelajari Al-Quran, memperdalam Al-Quran, membaca Al-Quran? Coba kita simak ya. Kali ini dia diskusi dengan Kang Dito ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa bantu di like, comment, subscribe, dan di share bagi kalian yang suka dengan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا صدق الله العظيم في الآية. Itu Al-Quran yang dibaca. Kang Dito nggak lagi membaca mushaf, tapi yang Kang Dito baca adalah Al-Quran. Itu surah Maryam ayat 30. Aku cara membaca pun nggak ngerti aku, Kang. Coba baca terjemahannya. Kan itu kan bukan Al-Quran, itu terjemahan. Coba. Iya, ada Al-Qur'annya, ada terjemahannya di samping. Gini loh. Nah, coba dibaca terjemahannya. Surah Maryam QS 19. Surah 19, Surah Maryam. Ya, Surah Maryam ayat 30. Ayat 30 sampai 35. Ngerti aku, Jadi, Kang. Gimana ya, coba baca? dibaca. Enggak baca terjemahannya, coba. Enggak, asal buka aja dulu ya. Al-Taubah 14. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta mengadakan hati orang yang beriman. Nah, ini di sebelahnya ada terjemahannya. Gitu. Sini. Mbak Karyana. Itu kan ditandai sama Mbak Karyana. Itu siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Ayo, jujur. Dari siapa? Dari siapa Mbak Karyana? Oh, nanti kalau ada orang Islam tanya ini nih. Surah Taubah ayat 14. Iya, dari siapa? pagi datang. So, pagi, Rob. Dari siapa? Ayo. Kemarin besok pagi ya. Iyalah, langsung datang besok pagi ya. Besok, kasihkan HP-mu, jangan lama-lama bangun. Ya.
di telepon pendetanya nih, di telepon pendetanya. Kau jam 3, jam 7. Malah teleponan sendiri dia. Oke. Oke, oke. Ya. Batang-batang HP-nya 2, saya HP 1, Telepon, telepon di Bos. sini. Siapa itu? Telepon. Oke. Sini Pak Pendeta, naik sini, Oke. saya ajarin. Bukan Saya mau itu tanya. cerita Iya, bisnis. saya mau tanyain, itu iblis yang di dalam badan Paulus itu kapan keluarnya itu? Ini pun nggak dibaca sama apa? Sama Kristen Alkitab. Oh, itu terjemahan dunia baru atau yang masih ada Isa Al-Masihnya? Ini nggak dibaca. Nah, Isa Al-Masih. Yang masih Isa Al-Masih. TB ini, TB. Oh, TB. Yalah, habis ini aku mau balik ke kosan lagi, nanti kita lanjut lagi ya. Udah Oke, lampunya oke. udah nyala. Habis aku season ini. nggak ngerti menurunkan, Kang. Aku cari orang dulu, cari lawan. Ya, teman-teman. Sabar ya, jangan ini dulu. Berapa di situ Kang di sini 332. Wih, banyak kali. Nah itu teman-teman ya, ini lucu banget, kocak banget ya, malahan Bibelnya sendiri nggak dia baca ya, ini aneh ya, harusnya dibaca sama dia ya, Bibelnya sendiri itu ya, kenapa nggak dibaca ya? Ini mahal-mahal dia beli Bibel nggak dibaca, malah dia baca Al-Quran sekarang, fokus baca Al-Quran, mungkin dia tahu ya, baca Bibel itu nggak bakal dapat pahala ya, beda dengan baca Quran ya, tapi kalau udah Islam, baca Quran itu akan dapat pahala, ya iya kan? Oh, Masya Allah ya. Nah, mudah-mudahan Bu Karyana ini tersentuh hatinya, terbuka hatinya dan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam. Bayangin aja kalau Bu Karyana sampai masuk Islam, geger tuh dunia perdebatan. Saya yakin, saya jamin itu pasti geger dunia perdebatan ya. Karena apa? Karyana ini termasuk salah satu pejuang dari mereka ya untuk melawan debater-debater muslim. Nah, tadi si Karyana ini membawa surat At-Taubah ayat 29 ya. Perangilah mereka gitu kan ya, yang itu ya. Kalau nggak salah yang itu ya. Iya ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang dimakan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, dalam kurung agama Allah ya, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah. Oh, tentang ini ya, jizyah ya, dengan patuh kepada mereka yang tunduk. Nah, di sini teman-teman, ayat ini ya, Allah ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memerangi orang-orang kafir di kalangan Yahudi dan Nasrani yang tidak percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya, dan mereka memerangi kaum muslimin. Kita tidak bisa diam aja. Kita nggak kayak kalian tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Tapi implementasi di dunia nyatanya tidak seperti itu. Si paling kasih. Malahan implementasi di dunia nyata banyak KDRT juga. Contohnya yang terjadi sekarang ini, dunia perdebatan. Begitu naik mereka langsung menghujat. Apakah itu ajaran kasih? Yang hujat-hujatan seperti itu. Terus mengajak orang-orang yang udah punya iman untuk masuk ke agamanya. Apakah itu ajaran kasih? No, tidak. Malah dilarang oleh pemerintah mengajak orang yang sudah punya iman untuk beralih ke agamanya mereka. Islam itu nggak menyiarkan. Islam itu nggak mengajak orang-orang kafir, orang-orang non-Islam untuk masuk Islam. Nggak boleh. Kita cukup menyampaikan, kata Rasulullah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Kita hanya bisa menyampaikan. Kalau nggak diterima, nggak apa-apa. Diterima ya alhamdulillah gitu kan ya. Kalau di Islam, nah, jadi Islam itu nggak ada misionaris seperti di ajaran sebelah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sajikan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan tipunya dari saya. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.